Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Oke, kali ini kita bertemu lagi dan Surya akan membahas mengenai pembahasan TO7 Bahasa Inggris dari Bemos Negeri. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Number 1. What are the two problems mentioned in the text? Apa dua masalah yang disebutkan gitu ya di dalam teksnya? Oke, jadi kita harus cari nih apa aja sih masalah yang dibahas di sini gitu ya. Dari paragraf pertama kita lihat dulu. In almost every developing country, the lack. Nah ini ada masalah nih. The lack of adequate supplies of cheap and then convenient and reliable. Ini typo ya, ada titik di sini. Reliable fuel is a major problem. Kayak berarti ini yang pertama masalahnya adalah the lack of adequate fuel, gitu ya. Lalu kita cek lagi yang lain. Di sini masih membahas kalau kerosene wood, berarti masih membahas tentang tadi ya fuel, bahan bakar. Oke, sampai bawah sini masih down juga. Nah, di sini rural areas of developing countries are also plagued by a lack of adequate sanitation and proper waste disposal spreads disease, katanya contaminates water sources and provides feeding grounds for disease carrying insects. Oke. Berarti kita sudah ketemu nih dua masalah yang disebutkan. Tadi katanya the lack of adequate fuel di paragraf pertama di sini ya. Ini. Lalu paragraf keduanya a lack of adequate sanitation. Kita lihat yang pertama ini lihat yang A, pollution and the high price of fuel. Salah ya. Widespread deforestation and the use of dung, oh not this one. The lack of adequate fuel and hygienic conditions. Nah, ini baru betul ya, adequate fuel. Tadi terus katanya kan sanitation. Sanitation itu membahas mengenai hygiene gitu ya, higienis, kondisi yang higienis. Oke, berarti ini jawabannya yang betul. Kalau ragu yang lain, kita cek lagi seperti biasa. Ini the lack of humus and nitrogen in the soil. Ini jelas salah. Contaminated water sources and rural areas. Jadi sudah tepat ya jawabannya yang C. Okay. Next, number 2. What is the text mainly about? Tentang apa sih gitu ya? Masalah apa utamanya yang ada dalam teks tersebut yang dibahas? Nah, kita tahu tadi ini kan tentang lack of adequate fuel sama juga sanitation gitu kan? Sini masalahnya. Nah, sanitation dan fuel ini kita lihat di pilihannya. Di sini socio-economic problems in developing countries. Betulkah ini di developing countries? Betul ya. Ini katanya developing country. Terus di sini juga rural areas. Artinya areanya masih jauh. Developing country itu kan daerah yang sedang berkembang. Nah, apakah yang itu betul socio-economic? Ya betul. Ini sanitation sama fuel itu masuk ke dalam masalah socio-economic. Jadi jawabannya ya masih ragu, kita cek yang lain. The process of producing biogas. Oke, apakah ada proses memproduksi biogas? Oke, biogas di sini memang ada dibahas gitu ya. Disebutkan there is pollution, however, is not as many countries experimenting with biogas technology are discovering. Biogas, a mixture of blah blah blah, is produced by anaerobic fermentation. Memang ada prosesnya, tapi yang ditanyakan di sini adalah mainly, yang utamanya gitu kan. Berarti bukan, karena dibahas hanya sekilas saja gitu ya. Lalu yang C, the effect of burning down on the soil. Ini juga ada, betul ya. Burning down itu destroys blah blah blah. Ada efeknya, tapi bukan itu masalah utamanya. Biogas as a solution so many problems. Kalau dikatakan solution, it's only solution gitu ya, as too many problems. Ini juga tidak dikatakan seperti itu, karena ini hanya
solusi yang ditawarkan. Bukan dari banyak masalah juga ya. Advantages of using dung as a fuel juga bukan. Jadi jawabannya yang A. Okay. Next, number 3. The disadvantage of traditional fuel used in developing countries is that they. Oke, yang ditanyakannya adalah disadvantage, kerugian, ya. Kita lihat di sini. Di sini kita lihat the disadvantage of traditional fuel. Disadvantage. Traditional fuel itu kan dikatakan di sini ada wood gitu ya, ada juga dung. Yang utamanya sih dung, ya, itu kotoran dari hewan. Kita lihat dung is in constant supply wherever there are farm animals and when dried. It is convenient to store and use. Oh, ini berarti keuntungannya, advantage. Yang ditanyakan adalah disadvantage. Katakan lagi, but burning down destroys its value as fertilizer. Nah, ini baru kerugiannya ya. Thus depriving the soil of a much needed source of humus and nitrogen. Jadi mengurangi katanya kebutuhan tanah, ya, sumber yang dibutuhkan oleh tanah itu humus dan nitrogen. Rural areas of developing countries are also plagued by a lack bla bla bla. Oke, berarti di sini dia akan menyebabkan kerusakan pada tanah, gitu kan ya. Di sini reduce people's energy, bukan. Are difficult to extract juga bukan. Make the soil poor, membuat tanah rusak. Nah, ya, di sini ya. Make the soil poor. Betul. Nah, tapi masalahnya yang ditanyakan kan traditional fuel itu tadi disebutkan ada wood, ada dung, gitu ya. Ini hanya untuk dung saja. Nah, sedangkan yang woodnya kita lihat nih di atas. Di situ katanya the search for firewood occupies a large part of the working day and has resulted in widespread deforestation. Oke, ini ya. Berarti bukan hanya make the soil poor saja, tapi juga bisa menyebabkan widespread deforestation. Artinya perkembangan hutan secara liar gitu ya. Do not meet people needs juga bukan. Nah, yang paling tepat yang cause damage to the environment. Okay. Number 4. The main factor causing a lack of adequate sanitation is main factor, ya, faktor utama yang menyebabkan kurangnya atau ketidakcukupan dari sanitasi. Sanitasi yang kurang gitu ya. Ada di sini kan ya. Di situ katanya disebutkan improper waste disposal spread disease katanya. Itu ya. Sini. Jadi pembuangan sampah yang tidak tepat gitu ya menyebabkan tersebarnya penyakit. Contaminates water resources and provides feeding grounds for disease-carrying insects. Ada juga sumber air yang terkontaminasi dan juga menyebabkan lahan untuk memberi makan hewan itu katanya menyebabkan adanya serangga yang juga membawa penyakit. Oke, berarti yang utamanya tadi improper waste disposal itu penyebabnya ya. Kita lihat the domestic use of biogas bukan, the great number of farm animals juga bukan, the pollution of water sources, no, badly managed waste disposal. Nah, yang ini ya. Oke, ini juga bukan kan? Jadi jawabannya D. Oke. Okay, number 5. Why is the digested slurry of the fermented organic matter considered valuable? Kenapa katanya digested slurry itu semacam campurannya dari sisa-sisa bahan makanan seperti itu ya? Pokoknya yang berasal dari bahan organik aja ya, yang dicampurkan dan difermentasi. Pupuk ini ya, di sini maksudnya. Considered, dianggap katanya sangat bernilai. Oke, tentang digested slurry, ini ada di sini ya. The digested slurry that remains can be used on the land as a soil and
soil conditioner and fertilizer. Oke, sebagai penyubur katanya, dan yang soil conditioner itu maksudnya yang melembabkan tanah gitu ya. Oke, berarti kita bisa simpulkan yang mana nih? Kita lihat, it improves the quality of soil for agriculture. Ini bisa kita tandai dulu. It increases the export from developing countries. Oh, meningkatkan hasil ekspor katanya dari negara yang sedang berkembang. Tidak juga ya. It is considered a relatively cheap fertilizer. Mungkin bisa jadi ini murah gitu ya, tapi bukan itu yang utamanya yang dibahas, tapi lebih kepada menghasilkan atau meningkatkan kualitas yang lebih tepat tadi, karena as soil conditioner and fertilizer disebutkan seperti itu. Okay. It is the best fertilizer in the world. Ini juga tidak dikatakan seperti itu. Apakah terbaik di dunia juga tidak ya? It can be used as fuel for cooking. Ini bukan. Jadi jawabannya sudah tepat tadi yang A ya. Okay, number 6. The topic of the passage is, ini kan kita tahu tentang manic depression kalau kita lihat dari paragraf pertamanya ya. Nah, tapi yang mana yang lebih tepat? Kita lihat. Manic depression is another psychiatric illness that mainly affects mood. Ini yang mempengaruhi mood katanya. Patients suffering from this disease will alternate between periods of manic excitement and extreme depression. Yang punya penyakit ini katanya akan mengalami perubahan yang signifikan gitu ya, periode perubahan yang signifikan antara katanya excited di sini dan juga depresi, with or without relatively normal periods in between. Jadi bisa jadi ada periode yang normal, ada juga yang tidak gitu ya. The changes in mood suffered by Sampai sini kita lihat, ini ya sudah jelas ya, kalimat utamanya saja sudah bilang bahwa manic depression ini adalah mainly affects mood. Berarti tentang bagaimana manic depression affects mood. Kalau yang A ini various psychiatric illnesses, yang dibahas di sini hanya manic depression. How depression affects the mood, nah ini bisa. The intense period of manic excitement, ini tidak. Periode yang intens katanya dari manic excitement juga tidak dibahas. Hanya katanya akan ada pergantian yang signifikan dan di dalamnya itu relatif bisa jadi normal periodenya ataupun tidak. Artinya bisa intens ataupun tidak. The mood changes of manic depression, perubahannya ya antara itu excitement sama depression aja. Bukan itu, tapi intinya how insomnia happens, ini juga bukan. Jadi yang B ya jawabannya. Number 7. The passage indicates that most people. Jadi katanya si teks mengindikasikan gitu ya, bahwa kebanyakan orang, maksud kebanyakan orang di sini adalah yang mengalami manic depression ya, bukan kebanyakan orang biasanya. Apakah never undergo mood changes? Ini salah jelas, katanya mengalami perubahan mood. Experience of the occasional shifts in mood, mengalami katanya pergantian yang teratur. Occasional itu jarang-jarang lah dalam mood. Tapi di sini periodenya tidak disebutkan jarang ya, bisa jadi sangat intens katanya di sini. Become so intense gitu ya. Lalu, ini berarti bukan. Switch widely from highs to lows. Katanya berubahnya sangat besar dari tinggi ke rendah, Ini bisa jadi, tapi di sini dikatakan in a period of manic excitement, the mood elevation can become so intense that it can result in extended insomnia, extreme irritability, and heightened aggressiveness. In the period of depression, which may last for several weeks or months, patients experience feelings of general fatigue, uselessness, and hopelessness, and in serious cases may contemplate suicide.
Oke, ini paling parahnya. Nah, berarti di sini kalau switch widely from highs to lows, ya sih betul gitu ya. Tapi di sini dikatakan ada last for several weeks, berarti tidak langsung berubah drastis gitu ya. Pada kalanya bisa jadi depresinya lama gitu. Oke, berarti bukan yang ini. Become highly depressed. Nah, di sini ya, dia bilang depresinya itu akan lama gitu ya di sini. Sedangkan period of manic excitement-nya tidak dibahas rentang waktunya. Di sini hanya dikatakan kalau dalam manic excitement katanya mood-nya tuh naiknya itu bisa jadi sangat intens, tapi malahan menjadi insomnia gitu ya, extreme irritability gitu. Jadi akan menghasilkan juga depresinya sendiri gitu ya. Jadi bisa kita katakan bahwa ini become highly depressed, sangat-sangat depresi gitu ya. Oke, kalau feel happy anytime juga bukan. Jadi jawabannya yang D. Oke, the passage implies. Pertanyaan tentang implies. Berarti kita harus menyimpulkan sendiri gitu ya, tapi berdasarkan teks. Artinya ini pesan tersirat. Yang A kita lihat, changes from excitement to depression occur frequently and often. Nah ini yang tidak bisa kita tahu, karena yang dikatakan di situ with or without relative and normal periods in between. Jadi kita nggak tahu apakah perubahannya itu sering dan terjadi terus-menerus gitu ya. Ini tidak bisa disimpulkan. Only manic depressive patients experience depression. Ini juga kita tidak tahu apakah hanya yang mengalami pasien manic depression aja yang mengalami experience aggression gitu ya. Memang di situ ada dikatakan aggressiveness, tapi kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Kalau yang sih kita lihat, the depressive phase of the disease can be more harmful than the manic phase. Nah, kalau ini bisa nih, karena kalau manic excitement itu di situ dikatakan cuman paling hate and aggressiveness. Jadi keagresifan yang tinggi gitu ya. Terus katanya sangat merasa terganggu di sini. Lalu insomnia yang berkepanjangan. Tapi yang paling parah di sini dikatakan kalau depresi gitu ya, general fatigue, uselessness, hopelessness, and in serious cases may contemplate suicide. Jadi bisa sampai bunuh diri. Ini bisa kita simpulkan seperti itu ya, lebih parah. Suicide is inevitable in cases of manic depression. Bunuh diri adalah kasus yang tidak bisa dielakkan. Inevitable itu tidak bisa dihindari gitu ya. Dalam manic depression, kalau tidak bisa dihindari juga bukan. A different type of mental disease. No. Berarti jawabannya yang C.